Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, PPKKS, Pusat Pelayanan Kerasulan Kitab Suci, Provinsi SPDND. Kembara di Belantara Alkitab, pertemuan ke-6. Saudara-saudari, salam Alkitab. Kita masuki pertemuan yang ke-6 dengan judul Allah mencipta sebuah bangsa. Allah yang Maha Kuasa, yang dinamakan Pantokrator, Dia yang berkuasa atas semua, melihat bahwa manusia yang diciptakan sebagai puncak kebaikan itu ternyata menghasilkan pandemi, yaitu bencana untuk semua. Pan itu bahasa Yunani, artinya semua. Seperti kita kenal sebuah lagu Prapaskah yang berbunyi, Ya Tuhan kami datang karena kami bersalah semua. Yang benar mungkin, karena kami semua bersalah. Karena kita tidak bersalah dalam semua hal, melainkan masing-masing kita dengan kesalahan. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Tetapi lagu itu menyambung, pada dikau, pada teman, pada lawan, serta alam. Maka betul, dosa kita itu sebuah pandemi yang bisa menghancurkan dunia dan diri kita sendiri. Pandemi yang menghancurkan semua itu tidak membuat manusia, tidak membuat Allah berhenti mencipta lagi, atau tidak membuat Allah terlibat dalam kejahatan itu, melainkan sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah langsung menjanjikan seorang keturunan yang akan menginjak kepala ular, yaitu menginjak setan dan kekuatan kejahatan. Begitu juga sesudah dosa yang dinamakan dosa fratricida, saudara membunuh saudara, Kain membunuh Habel, Allah datang dan menjanjikan bahwa tidak boleh ada lagi pembalasan dendam. Sesudah air bah, Allah datang dan membuat janji pelangi. Dan pada waktu puncak pandemi Menara Babel itu, manusia seharusnya menghancurkan diri dan seluruh dunia. Tetapi Allah mencipta lagi dengan memanggil Abram. Abram datang dari jauh, seorang pengembara, seorang nomaden yang menempuh perjalanan mungkin sekitar 1000 kilometer. Dan Abram itu sebuah kata yang berarti seorang bapak atau bangsawan yang kaya dan terhormat. Allah bertemu dengan Abram, memberikan 3 janji, yaitu tanah, keturunan, dan berkat. Yang Allah minta adalah kesetiaan pada janji Allah itu. Dan Abram ternyata setia, karena kitab suci menyebut bahwa hal itu diperhitungkan kepada Abram sebagai kebenaran, yaitu sebuah kesetiaan mengikuti janji Tuhan itu. Maka Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham, yang berarti seorang bapa dari Ham, dari sekelompok orang atau umat manusia yang percaya.
Maka sekarang mulai sejarah Israel. Tapi itu sejarah itu dilanjutkan dengan lahirnya Ishak. Ishak memang artinya tertawa, karena Abram dan Sarah waktu dengar bahwa mereka akan punya anak waktu mereka sudah sangat tua, mereka dua tertawa. Tetapi Allah memberikan anak itu, dan hidup Ishak cukup tenang. Anak dari Ishak dan Ribka itu kembar. Esau sebagai yang pertama dan Yakub yang kedua. Yakub itu sebuah kata yang berarti penipu. Memang sesudahnya dia tipu kakaknya dan seterusnya. Tetapi tipuan itu hanya cara cerita saja untuk tunjukkan bahwa Yakub ternyata berjuang menjadi baik. Sedangkan Esau, kitab suci bilang, dia adalah pendendam dan pembunuh, maka dia tidak mungkin menjadi bapa bangsa menurunkan Israel. Maka kemudian nama Yakub yang artinya penipu itu Allah ubah menjadi Israel, sebuah kata dengan arti pertama, arti negatif, yaitu lawan Allah, tetapi juga dengan arti yang positif, yaitu pejuang Allah. Dan dengan ini Allah mulai menciptakan sebuah bangsa, karena Yakub satu orang itu punya nama diubah menjadi Israel, dan Israel dengan 12 anak, 12 suku Israel. Dan dengan itu Allah sesudah menciptakan langit dan bumi dan manusia, sesudah menciptakan segala sesuatu, Allah juga sekarang menciptakan sebuah bangsa. Dan dengan itu Allah mau menyertai bangsa itu, bangsa Israel, yang dalam hidupnya mesti berjuang antara melawan Allah atau menjadi pejuang Allah. Dan bangsa itu punya sejarah yang tertulis dalam seluruh kitab suci dan kemudian menjadi sejarah kita semua.